Eh, Selamat sore, selamat malam ya, teman-teman semuanya. Ya, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Ini ada berapa orang nih? 11 orang ya? Ya, 11 orang. Eh, kita akan bahas untuk lanjutan yang belum ya. Kalau kemarin itu sudah hari apa sih? Malam Minggu ya. Malam Minggu itu ada beberapa nomor yang sudah kita bahas. Terus kemudian videonya itu ada di YouTube ya. Jadi yang saya bagi itu cuma link video pertama. Jadi untuk video yang lainnya bisa dilihat kembali di video 2, 3 gitu ya. Kayaknya ada beberapa yang cuma lihat di video satu. Jadi silakan dilihat aja di YouTube-nya Pak Mistar itu ada satu, dua, dan tiga. Itu pembahasan. Nah, malam ini kita akan lihat beberapa soal yang belum dibahas ya. Itu. Ah, saya mulai aja ya. Di sini sudah ada Cherry, Winona, Dimitri, Ellen, Made Piska ya, Piska. Terus ada Aurel, Sarah, Laya, Fana, Nabel, Tiska, Joy, Ursula, Chelsea, Adira, Kathleen, dan Gata sama Renata. Oke, Ini. eh, ada yang bisa open cam nggak? Nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa dah. Saya mau cepet karena waktunya ini terbatas ya. Jadi yang dipakai ini adalah Zoom, Zoom tidak berbayar. Oke, ini ya. Ah, saya lompat. Ini sudah. Terus ini sudah. Nanti sambil dilihat lihat ya, yang sudah sama yang belum. Eh, ini sudah. Ah, jadi untuk yang nomor 11 ini saya bedakan ya IPA sama IPS. Kalau di IPA itu kalau diketahui tangan itu adalah tangan alfa ya, misalkan tangan alfa itu adalah 2/3. Di sini sudut alfa adalah lancip, berarti kalian bisa menggunakan segitiga, siku-siku. Maka nilai tangan 2 alfa. Nah, ini pakai sudut sudut rangkap atau yang identitas. Kalau kelas 10 bisa menggunakan identitas. Nah, itu bisa dilihat kembali. Jadi kalau seperti ini 2 alfa itu kalau tangan berarti kebetulan di sini 2 alfa. Kalau misalkan alfa plus beta menjadi tangan alfa, gitu kan? Ditambah, gitu kan? Kalau ditambah berarti menjadi dikurangi kan? Dikurangi, gitu kan? Tangan beta terus dibagi dengan satu plus tangan alfa dikalikan tangan beta. Itu ya yang dipakai seperti itu. Nah, itu yang di tangan dua rangkap itu mungkin sedikit pakai identitas, tapi kalau yang kelas 2 itu kalian bisa menggunakan rangkap itu juga bisa. Jadi bisa dua dua macam ya. Itu itu terus yang IPS ini berarti kos 150 ya. Kalau kelas 150 itu bisa tuliskan. Jadi, oke, saya ke IPA dulu ini bisa nggak ya? Kalau anak IPA, jadi kalau seperti ini, misalnya di sini alfa. Nah, kalau di sini tangan alfa, ini sebenarnya kalau ditanyakan tangan 2 alfa itu kalian bisa menggunakan tangan alfa gitu kan, dikurangi ya. Kalian bisa menggunakan rangkap sih sebenarnya ini bisa kalian gunakan rangkapnya kan bisa. Tapi kalau pada prinsipnya kalau kalian menggunakan tangan misalnya alfa plus beta gitu kan, itu akan sama dengan tangan alfa dikurangi tangan beta dibagi dengan satu plus ya tangan alfa dikali tangan beta. Itu bisa. Nah, ini hanya untuk pancingan aja. Nanti bisa ditanyakan bentuk seperti ini. Kalian bisa menggunakan untuk yang ini bisa di identitas, bisa pakai yang sudut rangkap, gitu ya. Terus kemudian kalau yang cos 150 ini berarti pakai batas gitu ya. Ini 150 gitu kan, dan ini 30. Nah, ini karena cos itu di kuadran kedua,
Maka ini sebenarnya cos 150 itu 180 minus 30 ya. Itu kalau anak IPS. Berarti tinggal jadi cos 30 tapi dia di kuadran 2 maka menjadi negatif. Ini cos 30 itu berapa? Setengah ya. Kayak gitu. Ya. Itu menggunakan sudut berelasi di berbagai kuadran. Kemudian, nah, untuk anak IPA, untuk yang grafik ya, oh ini potongannya kurang panjang nih, nanti saya perbaiki. Jadi, kalian diminta adalah menentukan fungsi ini, ya. Kalian harus bisa menentukan apakah ini fungsi Y sama dengan apa. Apakah menggunakan sin, apakah menggunakan cos. Kemudian dia ada pergeseran enggak, gitu kan. Jadi ini sebenarnya digeser sebesar berapa gitu kan. Main pergeserannya kan seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi ini sebenarnya dengan penggeseran saja. Terus kemudian ini amplitudonya kan berbeda ya. Biasanya kalau satu periode gitu kan 2 pi kan. Nah, kalau ini berarti 1 pi, berarti dia menjadi amplitudonya lebih kecil gitu ya. Kayak gitu ya. Coba dicek kembali untuk yang trigonometri yang grafik kalau di IPA. Pastinya di sini nanti bisa main sin atau cos gitu kan. Perhatikan di amplitudonya itu. Terus kemudian kalau IPS di nomor berapa nih? Nomor 12 ya. Nomor 12. Nomor 12 berarti kalian menentukan sistemnya. Ini ya. Sistemnya. Dari persamaan ini ada dua persamaan. Kalau yang ini kan berarti 6x ditambah berapa itu? 4y ya. Itu dia lebih kecil dari 6 kali 4. Kalau dibagi 2 berarti menjadi 3x plus 2y lebih kecil atau sama dengan menjadi 12. Gitu. Kalau yang ini berarti kan menjadi di sini kan 4 toh. Berarti 4x ditambah 8 ya. 8y itu lebih kecil dari 4 kali 8. Dibagi 4 berarti menjadi x plus 2y lebih kecil atau sama dengan 2 ya. 8. Sorry, sorry. 8. Udah. Jadi persamaan ini sama ditambahkan X lebih besar sama dengan nol dan Y lebih besar sama dengan nol. Jadi ini, ini digabung. Udah jadi satu baris gitu ya. Itu aja. Itu terus kemudian kalau yang nomor 13 itu ini soal cerita ya, soal cerita tapi kalian diminta untuk menentukan modelnya. Saya harapkan ini lancar semua. Jadi tinggal disederhanakan. Di sini ada berapa kendaraan atau jenis ya. Ada truk sama kol. Di sini X menyatakan sudah jelas X itu untuk truk, gitu kan? Kalau Y itu untuk call. Nah, kalau seperti ini berarti kan paling sedikit menyewa, gitu kan? Jadi perhatikan bahasanya ya. Seorang pedagang paling sedikit menyewa 28, berarti X ditambah Y itu adalah lebih besar sama dengan 28. Karena paling sedikit kan 28. Nah, lebih besar atau sama dengan jumlah yang diangkut adalah dengan jumlah yang diangkut itu adalah 272 ya karung. Truk dapat mengangkut tidak lebih dari 14 karung. Jadi hanya 4 truknya itu 14x ditambah 8y tidak lebih. Di sini yang diangkut sebanyak jumlah yang diangkut adalah 272. Karena dia diangkut 272, berarti tidak boleh lebih kecil. Jadi harus lebih besar. Bahasanya seperti itu. Kalau dia lebih kecil nanti yang diangkut cuma bisa 270 gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini lebih besar kalau di kasus di soal ini. Gitu. Terus ongkos sewa, nah ini nggak usah dilihat ya apa-apa. Itu kan tinggal dari dua ini, kalian ubah, sederhanakan, terus ditambahkan X-nya lebih besar dari nol dan Y lebih besar dari nol. Kayak gitu. Gitu ya. Nah, kalau nanti terlalu cepet, bilang ya. Ini soal cerita, kalau soal cerita ini memang agak panjang ya, tetapi prinsipnya seperti itu. Jadi coba aja, kalau ini dicoba nanti pasti bisa. Kalau yang ini adalah matrik ya, jadi SPL tapi penyelesaiannya dalam bentuk matrik. Yang penting adalah ini kayaknya udah kemarin saya bahas ya. Next, ini sudah, ini sudah, ini juga sudah ya kemarin ya. Limit, limit sudah ada ya. Kalau limit itu, limit sudah belum? Nah, kalian kalau limit seperti ini kalian bisa menggunakan faktoran ya. Karena kalau dimasukkan itu hasilnya 0 per 0 ya.
2 kuadrat 4 tambah dikurangi 10. Iya, 0/0 ya. Udah kalian pakai L'Hopital aja. Jadi kalian bisa pakai aturan L'Hopital. Jadi kalau pakai L'Hopital itu berarti turunkan di atas. Jadi ini akan menjadi limit turunan di atas X mendekati 2. Turunan atas, yang atas turunin sendiri ya. 2X min 5. Yang di bawah menjadi 2X plus 2. Masukin substitusi. Berarti 2 kali 2 min 5. Terus kemudian 2 kali 2 plus 2 ya. Itu kan. Maka ini akan menjadi 4 kurangi 5 berarti min 1. 4 tambah 2 berarti 6. Berarti minus per 6. Itu ya. Pakai L'Hopital lebih cepat kok. Gitu. Lebih mudah karena kalian sudah belajar tentang turunan. Jadi tidak harus difaktorin sih. Kalian bisa menggunakan turunan. Turunan pertamanya. Tapi ingat kalau ini fungsi fungsi apa namanya pecahan ya atas sendiri bawah sendiri gitu ya. Pada prinsipnya kayak gitu. Nah, nomor 20 ini adalah sebenarnya limit juga, cuma limit disubstitusikan terus kalian hanya diminta mencari P-nya berapa bisa sih. Coba aja P-nya di X-nya diganti 2 gitu juga bisa kayak gitu. Nah, jadi kalau seperti ini misalkan masukin. Nah, berarti akan menjadi 2 kali 4 ya. 2 kali 4 min P kalikan 2 plus 5 gitu aja kan. Sama dengan min 1. Berarti 8 min 2P plus 5 sama dengan min 1. Saya pindah P-nya ke belakang deh, gitu kan. 2P, ini berarti 5 tambah 8 itu 13, ditambah 1 ya. Nah, berarti 14 sama dengan 2P. Berarti P-nya sama dengan 7. Seperti itu aja ya. Itu. Jadi ini hanya pakai substitusi. Kalau pakai L'Hopital juga bisa, gitu ya. L'Hopital juga pasti nanti hasilnya akan sama. Gitu. Eh, kalau ini turunan pertama ya. Turunan pertama dari suatu fungsi. Nah, ini kalau mau syarat suatu fungsi mau diturunkan, berarti dia bisa ditulis 2 kali dinaikkan ya. 3x kuadrat plus 5 pangkat berapa ya? Min ya, naik itu 3/2. Udah pakai gitu. Berarti turunan pertamanya akan menjadi ini 2. Turunan dari ini kan min 3/2 gitu kan. Nah, ini tetap 3x pangkat 2 plus 5 gitu kan. Ini dikurangi 1. Kalau min 1,5 kurangi 1. Berarti min setengah ya. Nah, ini pakai aturan rantai turunan dalamnya berarti menjadi 6x gitu kan. 6x doang kan. Udah, ini bisa dicoret, dicoret. Berarti dia akan menjadi min 18 ya. 18x dikalikan nah 3x kuadrat plus 5 pangkat min setengah. Itu diubah supaya Maaf, bentuk Pak. menjadi akar gitu ya. Itu pangkat Oh, jadi min 5/2. oh, sik. Oh, dikurangi ya? Oh ya, dikurangi. Berarti 5 per berapa? 5/2. Minus 5/2. 5/2. Ini ya maksudmu ya? Sorry. Ya, makasih, Sel. 5/2 ini berarti menjadi 5/2 gitu ya. Oke, berarti ini menjadi 5. Sorry. Saya hapus dulu supaya tidak bingung. Sebentar. Ini berarti turun ya. Ini berarti tetap min 3/2. Terus ini kurangi 1 ya. Berarti menjadi 5/2. Begini ya. Nah, berarti ini bisa dicoret. Berarti ini min 18 ya. 18x. Terus kemudian ini akan menjadi ini tetap 3x kuadrat plus 5 pangkat min 5/2. Berarti min 18x itu tetap di atas. Ini akar ya. Akar dari 3x kuadrat plus 5 pangkat berapa? 5 ya? Kayak gitu. Ya, ada nggak? Ada ya? Yang ini ya. Oke, gitu. Makasih saya ingatin. Next, berikutnya. Kalau ini, oh ini diminta turunan pertama. Ini lebih mudah lagi kan. Cuma dia pangkat akarnya dia di atas. Kalau di atas kan lebih lebih gampang. Jadi kalau seperti ini berarti kan Y sama dengan 5x plus 2 gini ya. Pangkat setengah kan. Berarti turunan pertamanya hanya menjadi setengah 5x plus 2.
Pangkatnya dikurangi setengah. Berarti min setengah ya. Kali 5. Berarti dia akan menjadi 5 per gitu kan. 2 kali atau akar ya. Akar langsung ya. Akar dari 5x plus 2. Wis ngono wae ya. Itu. Nah, itu. Terus kemudian persamaan garis singgung. Saya cari yang nomor yang bawah ya. Ini dua-dua itu ada dua soal ya. Cuma untuk latihan saya cari yang bawah. Nah, kalau persamaan garis singgung diperhatikan di situ adalah berupa parabola ya. Maksudnya kalau ini ada suatu parabola di titik berapa itu? 1,-3 gitu kan. Nah, ini menyinggung ini. Nah, ini garisnya ini apa? Ini kalau ini Y, nah garis ini apa? Nah, itu bisa dicari gradiennya dengan cara turunan pertamanya. Turunan pertamanya adalah min 2x plus 4 ya. Nah, tapi kalau kita diminta mencari M-nya, berarti X-nya diganti dengan 1. Kan dia titiknya di sini kan 1 kan. Nah, dia titiknya kan X-nya 1 titik singgungnya itu. Nah, turunin tinggal masuk titik sih. Berarti dia akan menjadi min 2 kali 1 plus 4. Berarti akan menjadi 2 ya. Nah, gradiennya adalah 2. Berarti kalian ingat bahwa M-nya itu sama dengan 2, tetapi dia juga melalui berapa? 1,-3 lah. Persamaannya tinggal pakai Y min Y1 gitu ya. Sama dengan M X min X1. Y-nya berapa? Y1-nya min 3 kan? Berarti plus 3. Ini M-nya 2, X-nya, X1-nya kan 1 ya. Berarti Y plus 3 sama dengan 2X min 2. Berarti Y sama dengan 2X min atau plus. Oh, min 5 ya. Nah, tinggal sesuaikan mana yang cocok gitu ya. Kalau di situ kan, oh sama dengan gitu kan. Sama dengannya berapa negatif ya? Ya limanya negatif. Berarti negatif dulu. Berarti kalau ditulis bisa menjadi apa? Min 2x plus y gitu ya. Sama dengan min 5. Atau ada nggak tuh? Oh y-nya depan ya. Oh yang cocok yang mana itu? Atau bisa juga y sama dengan, nah gitu ya, sorry. Y min 2x gitu kan. Sama dengan min 5. Ada nggak itu? Sesuaikan aja. Kalau gini persamaannya fleksibel aja. Bisa Y sama dengan atau X plus Y gitu kan. Sama dengan berapa. Pokoknya ngikutin aja pilihannya larinya kemana. Terus kemudian ini nomor 23 itu aplikasi turunan ya. Jadi kalau aplikasi turunan kalian bisa memakai minta oh, ini bisa biar bisa untuk coret-coret langsung. Nah, eh kalau ini kan biaya produksi, misal biaya produksi itu dalam X kan sama dengan 2x pangkat 3 min 4.000 ya. X kuadrat plus 6 juta gitu kan. X. Jadi ini per hari, rupiah per hari. Jika barang diproduksi tentukan jumlah unit yang harus diproduksi supaya biaya minimum. Jadi kalau biaya diminimumkan, ini kan bentuknya adalah parabola begini kan, ada titik minimumnya. Nah, ini adalah dengan cara apa? Turunan pertama samakan dengan nol. Jadi kalau B aksen X itu nanti disamakan dengan nol. Jadi ini akan menjadi 6x gitu kan, kuadrat min 8.000 gitu ya. X ditambah apa ini? 6 juta ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini disamakan dengan nol. Karena turunan. Nanti akan ketemu 6x kuadrat min 8.000 x plus 6 juta gitu ya. Nah, ini intinya cari x-nya. Kalian bisa faktorin ya. Kalian bisa faktorin. Nah, faktorkan nanti ketemu x-nya. Ada x1 dan x2. Cari yang positif. Intinya gitu. Ya. Itu saya harapkan kalian bisa nyoba nanti ya. Supaya saya tidak kelamaan jelasin di sini. Itu. Terus. Nah, nomor 24. Nomor 24 gampang ya. Ini syarat suatu bentuk ini diintegralin. Berarti naikin. Berarti sepertiga. Ini dx. Oh, dx-nya kebanyakan nih. Sorry. Dx-nya di belakang dihapus saja. Nggak usah pakai dx. Dx-nya satu aja. Gitu ya. Berarti ini akan menjadi x pangkat minus 5/2 ya.
dx gitu kan. Nah, berarti di integral ini sepertiga gitu kan. Nah, kalau ini ditambah satu, min 5 per 2 ditambah satu berapa? Atau ditambah, berarti kan sama aja dikurangi kan. Dikurangi 5, 2,5, berarti 1,5, 3 per 2 gitu kan. Nah, kalau ditambah kan, berarti ini akan menjadi min 2 per 3 gitu kan. Ini plus C gitu ya. Udah, berarti ini akan menjadi minus berapa? 2 per 9, ini X pangkat minus 3 per 2. Nah, ini kalau disusun berarti menjadi minus 2 per 9 akar pangkat dari X pangkat 3 ya. Plus C, ada plus C-nya. Udah, itu aja. Gitu, itu yang nomor 24. Nomor 25 bisa ya, itu pakai integral kalau yang ini. Kalau yang ini pakai integral. Nah, kalau seperti ini kan diketahui bahwa f aksen itu turunan. Berarti ini 2x min 3. Nah, berarti kalau f-nya berarti diintegral kan. 2x min 3 dx ini diintegral. Berarti akan menjadi x pangkat 2 ya. Ini kan menjadi 2 per 2. Ditambah 3. Sorry, sorry. Min. Min 3x plus c gitu kan. Nah, sekarang di situ f1 sama dengan min 6. Kalau di situ F1, benar kan? F1 sama dengan min 6. Berarti ini akan menjadi 1 kuadrat min 3 kali 1 plus C. Ini sama dengan min 6. Berarti sama dengan 1 min 3 plus C. Ini min 6, ini min 2, ini plus C. Berarti C-nya sama dengan min 4 ya. Udah, yang ditanyakan apa? Fx ya. Kalau fx-nya tinggal nanti yang ditanyakan apa? Kalau misalkan ditanyakan F2, F1 tinggal masukin. Tapi kalau fx udah ketemu berarti kan ini x kuadrat min 3x plus berapa? Minus 4 ya. Nah, ini min 4. Nah, kalau nanti misalkan diminta F min 1, ya wes, x-nya ganti min 1. Misalkan gitu ya. Misalkan ditanyakan itu. Min 1 plus min 4. Udah tinggal nyari. Berarti ini adalah 1 ditambah 3 min 4. Itu berarti 0. Kayak gitu aja. Kalau ini kan ditanyakan fungsinya apa gitu kan. Itu. Next berikutnya. Ini bisa ya. Ini contoh berikutnya tadi. Terus kemudian saya ke nomor 26. Ini kan kubus. Kalau kubus digambar ya. Jadi supaya yakin bahwa bentuknya benar atau enggak itu digambar. Jadi buat kubus itu. Terus kemudian kasih nama A, B, A, B, C, D kan. A, G, A. Yang penting tahu sketsanya. Terus jarak A ke bidang C, D, H, G. Bidangnya kan di belakang nih. Kayak gitu. Ini jaraknya kemana? Ya udah, harus tegak lurus kan. Ya udah, AD ini. Kayak gitu. Itu aja. Itu konsep ya. Jadi eh, bukan dalam hitungan, tetapi hanya menunjukkan mana yang merupakan jarak atau perwakilan jarak titik A ke bidang C, D, H, G itu yang mana. Oh, AD gitu ya. Nah, bukan di bukan di AH, bukan. AH itu kan miring nih. Nah, kalau AO, O-nya itu misalnya di tengah-tengah sini, kalau nggak ada gambar. AO, enggak, itu enggak tegak lurus. Jadi yang tegak lurus hanya AD ini aja. Yang saya kasih gambar merah ini ya. Kayak gitu. Jadi AD ya, AD itu adalah tegak lurus. Jadi ini tegak lurus dengan bidang. Kayak gitu. Ini tegak lurus. Dengan bidang-bidang ini pasti tegak lurus. Itu. Ya. Itu. Terus kemudian 27 ini berarti jarak. Memang harus nyari kalau ini. Oke. Nah, kalau ini digambar di sketsa sama seperti ini tadi. Buat sketsa kubusnya, gitu ya.
Ini mintanya, oh sorry, sorry, sorry. Bukan ini. 5 ya? Oh, 5 dengan alas adalah se- segi empat beraturan. Kalau segi empat beraturan itu berarti alasnya berupa persegi ya. Nah, tarik dari atas itu. Oh, hampir habis. Nah, ini sini kan, kayak gitu kan. Nah, ini misalkan T, ini A, B, C, D. 5 segi 4 beraturan mempunyai rusuk alas, berarti ini 12, ini 12. Kan persegi kan. Panjang rusuk tegak itu TA, TC, TB, TD itu ya rusuk tegaknya. Ini 12 akar 2 CM. Ini CM juga. Jarak A ke mana? TC ya? TC kan ini. Ah, jadi kalau dikeluarin, tak potong segitiganya begini kan. Ini si T, ini si A, ini si C dah. Nah, ini 12 akar 2. Ini juga 12 akar 2 kan? Itu. Terus A ke C. AC itu kan di bawah. AC kan begini ya. Ini A, ini B, ini C, ini D. Karena ini sama 12 berarti ini kan diagonal sisi. Pasti 12 akar 2 kan. Jadi ini 12 akar 2. Sekarang permintaannya apa? Nah, tarik garis yang ke sini. Dia harus tegak lurus. Apakah ini di tengah? Kayaknya. Nah, ini berarti konsepnya adalah segitiganya sama sisi kebetulan kalau ini. Nah, ya, jadi di sini kebetulan sama sisi. Jadi lihat, oh, bentuknya ini 12 akar 2, ini 12 akar 2, ini 12 akar 2. Berarti konsepnya adalah ini sama sisi. Itu. Ya, jadi kalau sama sisi ini pasti tengah. Nah, jadi perubahan gambar. Jadi ada perubahan gambar ya. Jadi kalau saya potong, nah, jadi kita menyesuaikan. Kalau ini saya ambil A, ini saya ambil C, ini saya ambil T, berarti kan begini. Nah, kayak gitu. Ini sama semua. Nah, kalian tinggal cari tingginya nih. Kalau ini 12 akar 2, sedangkan ini kan separuhnya 6 akar 2. Kalian bisa pakai Pitagoras, pakai hafalan atau apa, itu kan bisa saja. Nah, kalau ini berarti T-nya, jaraknya. Tak anggap ini T ya, tapi ini adalah jaraknya. Jadi ini ke sini adalah pas di tengah. Nah, ini T-nya gitu jaraknya. Siku-siku ini siku-siku. Ya, ini siku-siku kayak gitu. Ini siku-siku. Nah, kayak gitu ya. Nah, berarti kalau T-nya, saya tarikan T-nya. T itu T di situ simbol T itu ya. Atau ya supaya nggak rancu dah. Ini saya kasih nama X aja dah supaya nggak rancu. Nanti kalau saya T dikirain tinggi 5. Nah, berarti si X itu sama dengan akar dari 12 gitu kan. 12 akar 2 dikuadratin dikurangi 6 akar 2 dikuadratin gitu ya. Itu. Berarti menjadi berapa itu? 144 kali 2 ya. 288 ya. Dikurangi 16, 3672 gitu ya. Nah, ini tinggal dikurangi. Itu berarti tinggal 6, tinggal berapa itu? 1, 2. Nah, 216 itu berapa di akar? Ada yang tahu? 14 ya? Kok 14? Ya benar 14 ya. Nah, gitu. Oke, gitu. Ada yang mau bertanya? Kalau Pak, tidak ada, selesai. Apa, Celin? tapi kalau misalnya nggak sama, terus gimana Pak caranya? Oh, kalau misalnya nggak sama. Jadi, eh, ada contoh nggak ya? Sih, kalau cari kelamaan. Jadi pada prinsipnya begini, kalau nggak sama, ini kan kasusnya sama ya. Maksudnya kalau ketemu yang tidak sama. Pada prinsipnya begini, saya, saya kalau ngarang ya, semoga ngarang nggak terlalu sulit ya. Jadi gini, ada misalnya, eh, tak gambar dulu. Ini yang penuh. Nah, saya ambil ini T, ini A, ini B, ini C, ini D.
Misalkan ini tetap tak ambil 12, ini ya, bukan 12 deh, yang lebih kecil mungkin. Misalkan tak ambil ini 4 cm, ini 4 cm, gitu kan. Terus ini misalkan tak ambil 6 ya, 6 cm misalkan gitu. Nah, konsepnya sama, pertanyaannya sama, jarak dari titik A ke ini gitu ya, TC ya. Nah, misalnya jarak A ke TC. Nah, sekarang sama konsepnya kalau itu dikeluarin, segitiganya, jadi begini saya potong ini. Ini T, ini si A, ini si C gitu kan. Nah, terus permintaannya adalah jarak dari A, titik A ini ke TC. TC kan ini siku-siku. Ini belum tentu di tengah ya. Ini belum tentu di tengah. Kalau tadi kan pas di tengah. Coba kita lihat, berarti kalau ini 6 cm, karena TC, TA, TB, TD itu kan sama. Berarti 6 cm kan. Nah, AC berapa? AC itu kan 4 akar 2. Nah, kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan seperti ini tidak sama. Perhatikan bahwa ini itu tidak sama dengan ini. Nah, nggak sama. Berapa, Pak? Itu sekarang gini. Kalau misalkan ini tak potong ke bawah dari T ini ya, dari T itu tarik ke bawah. Ini siku-siku kan. Tak kasih nama ini misalkan tadi X. Nah, yang hijau itu X. Yang hijau ini, sorry, ini yang biru dah. Gitu. Balik ini, supaya nggak sama. Nah, misalkan yang biru itu X, yang kuning itu, ini Y. Jadi sebenarnya bisa kalian lihat, kita bisa memakai luasan. Jadi setengah, pakai segitiga. Ini sebagai alas. Nah, AC itu sebagai alas. AC tingginya berarti yang Y. Jelas ya? Setengah alasnya yang TC. Kali tingginya X. Gitu kan? Ini bisa, ini yang kita cari. Kalau Y ini bisa dicari ya? Bisa. Kalau dipotong begini, ini T, ini J, gitu kan? Berarti ini C. Panjang ini kan 6. Ini kan 2 akar 2 kan separuhnya, ya kan? Kenapa? Ini kan lihat ini 6, ini 6 berarti ini pas di tengah toh. Kakinya sama gitu kan. Ini dengan ini kan sama. Kayak gitu. Ah, Tinggal dicari tuh. Panjang Y itu Pitagoras, ini kan siku-siku di sini. Berarti Y itu sama dengan akar dari 6 kuadrat kan? Dikurangi 2 akar 2 kuadrat. Berarti akan menjadi 36, 4 kali 2 8 gitu. Berarti ini akan menjadi akar dari 28 atau bisa ditulis 2 akar 7 ya. Nah, sekarang gini, berarti setengah dengan setengah bisa coret ya. Pakai konsep luasan aja gitu kan. AC berapa? AC 4 akar 2. Y-nya itu berapa tingginya tadi kan 2 akar 7. Ini TC, TC-nya berapa TC? TC 6 ya. Nah, kali X. Nah, coretnya yang bisa dicoret nih. Ini 6. Ah, jadi 6 dibagi dengan 2. Ini dapat 1, ini dapat 3. Berarti ini kalau dikumpulin menjadi 4 akar 14 ya. Sama dengan 3 akar piro kuwi? Sorry, 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 sorry. Bukan akar. X. Di 3 kali X. Berarti X-nya itu sama dengan 4 akar 14 gitu kan. Dibagi 3. Udah, atau kalau ditulis biasanya 4 per 3 akar 14. Kayak gitu. Gitu aja. Jadi tinggal bentuknya. Kalau seperti ini kan ngikutin aja ya. Agak-agak sedikit fleksibel. Yang penting itu adalah dasarnya dipahami. Kayak gitu. Gitu ya, Trin. Itu. Oke. Nanti kalau habis gabung lagi ya. Oh iya. Kimi. Oh, Kimi. Oh ya. Ada permintaan mau ke soal ini. Soal apa tadi yang diminta? Histogram. Oh, isi histogram. Oh iya. Coba ya, saya ke bawah dulu.
Nah, sebenarnya kalau seperti ini, hanya permintaannya adalah mencari Pak, itu frekuensinya agak nggak tepat gitu ya. nggak jelas ya. Iya, Tapi karena besok contoh